Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat yang sudah melayani. Hari ini saya akan bicara tentang iman dan realita. Katakan iman versus realita. Ya, kita hidup oleh iman atau hidup oleh realita? Hah? Siapa yang bilang hidup oleh iman? Nah, yang tidak angkat tangan hidup oleh realita. Saya ulangi, siapa yang hidup oleh iman? Oh iya, semua hidup oleh iman, katakan amin. Tapi kenyataannya sehari-hari hidup oleh realita atau hidup oleh iman? Tidak jelas ini. Saya ulangi, siapa yang bilang hidup oleh iman, tolong angkat tangan. Haleluya, semua hidup oleh iman. Tapi kenyataannya pada kehidupan sehari-hari hidup oleh iman atau oleh realita? Nah, gimana itu? Anak Tuhan bilang hidupnya oleh iman, tapi nyatanya kehidupan sehari-hari melihat realita yang terjadi. Betul? Nah, hari ini ya firman Tuhan kan bilang orang-orang yang percaya hidup oleh iman, iman yang kepada Yesus. Nah, sekarang bagaimana kita boleh melihat atau bagaimana caranya kita tahu hidup oleh iman itu. Nah, ada seorang tokoh hari ini yang kita akan bahas bersama, yang akan kita pelajari, yaitu Daniel. Ya, saya mengambil dari Daniel pasal 6. Sebenarnya saya ingin membaca dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-28. Ya, Daniel pasal 6 ayat 2 sampai 28. Ya, saya sudah dipesenin kalau baca semua, nah itu bisa 2 jam. Jangan lama-lama lah Pak Yu kalau khotbah. Gitu ya. Sudah ada pesan sponsor. Ayo kita baca ayat yang di depan. Ya, Daniel pasal 6 ayat 2 sampai 28, tapi kita baca ayat 21, 22 dan 23. Mari kita baca sama-sama 1 2. Iya. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekala hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena apa? Karena ia percaya kepada Allahnya. Katakan amin. Katakan amin. Nah, cerita tentang Daniel di gua singa itu sudah sering kita dengar sejak kita sekolah minggu, betul ya? Malah ada lagunya lagi, Daniel di gua singa. Nah, ada hal-hal yang penting dari apa yang kita pelajari dari kitab Daniel. Nah, kitab Daniel adalah masa di mana ya Israel itu ada di dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Jadi Daniel bersama dengan Sadrah, Mesak dan Abednego ya, itu mereka adalah orang-orang Israel yang dipilih oleh Nebukadnezar dan kemudian mereka dilatih. Kemudian mereka diajari budaya Babel, sehingga mereka hidup seperti orang Babel. Nah, itulah kenyataan, itulah realita yang mereka hadapi selama di Babel. Tapi nyatanya apakah mereka hidup menurut budaya orang Babel? Nah, nanti kita akan bahas, tapi saya ingin melihat mengapa Daniel sukses dan berhasil. Siapa di sini mau sukses dan berhasil?
Tolong angkat tangan. Oh, semua mau sukses dan berhasil. Ya, semua pasti mau sukses dan berhasil. Nah, mari kita lihat bagaimana Daniel sukses dan berhasil. Ya, kisah hidup Daniel itu mirip-mirip kayak hidup Yusuf. Mereka menjadi berhasil bukan di tanah mereka, bukan di tempat mereka dilahirkan, tetapi mereka menjadi berhasil di tempat asing, di luar tanah kelahiran mereka. Dan mereka mendapatkan jabatan tertinggi dari raja mereka setelah menafsirkan mimpi sang raja. Jadi mirip-mirip ya, mirip-mirip. Daniel itu hidupnya dengan hidup si Yusuf. Nah, lalu mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ayo kita sekarang baca Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6. Tolong dibuka. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kita akan melihat bagaimana kehidupan Daniel. Ayo kita baca sama-sama. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 6. 1, 2, iya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Ayat yang kedua, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu apa? Ayat yang ketiga, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Terus ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat 5. Dan raja menetapkan bagi mereka apa? Pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Terus ayat yang ke-6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni apa? Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Jadi ada 4 orang Israel, ada 4 anak muda Israel yang dipilih oleh Raja Nebukadnezar untuk apa? Dididik, dilatih selama 3 tahun di Babel. Jadi mereka dididik untuk apa? Untuk menjadi pengabdi raja. Nah, Daniel itu namanya diganti. Jadi siapa? Ada yang tahu enggak? Belsazar. Kemudian Hananya, Misael, dan Azaria diganti jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu bahasa orang Babel. Supaya apa? Namanya diganti supaya mereka makin fasih dengan budayanya orang Babel. Jadi mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang bukan bangsanya sendiri. Mereka dilatih, mereka dididik seperti orang-orang Babel. Coba kembali ke PowerPoint. Nah, lalu apa yang beda dari mereka? Mereka kan sudah hidup bersama-sama dengan orang Babel. Mereka sudah dilatih, di-training, bahkan dikasih makan pun sama seperti makanan orang-orang Babel. Pejabat-pejabat istana Babel. Makanannya, minumannya sama seperti raja Babel. Nah, coba perhatikan ini, ikuti apa yang ditulis di depan. Yuk baca sama-sama 1, 2, iya. Janji Tuhan diikuti oleh
identitas mereka. Jadi perhatikan ini. Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Mereka hidup oleh janji Tuhan bagi Abraham. Ya, Abraham itu punya keturunan. Siapa keturunan yang diakui oleh Tuhan? Yang diberkati oleh Tuhan? Ishak. Itu ada ayatnya. Ya, bukan yang lain di Roma. Kitab Roma menulis hanya Ishaklah. Maka dari Ishaklah muncul apa? 12 suku Israel. Dari situlah muncul bangsa Israel. Nah, karena Abraham adalah bapa orang percaya dan hidupnya hidup oleh janji-janji Tuhan, maka janji Tuhan atas Abraham itu berlaku bagi Israel. Jadi Israel adalah umat pilihan Tuhan. Jadi identitas mereka adalah umat pilihan Tuhan yang hidup oleh karena janji Tuhan. Jadi identitas itu mengikuti orang Israel. Mengikuti Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Janji Tuhan itu diikuti oleh identitas mereka. Karena mereka adalah orang Israel, umat Israel juga, maka janji Tuhan itu apa? Mengikuti mereka. Ada pada mereka. Nah, karena itulah makanya sikap dan perilaku mereka itu mengikuti identitas mereka. Katakan sikap dan perilaku mengikuti identitas. Saat kita tahu bahwa kita itu adalah umat pilihan Allah, maka kita akan berlaku sebagai umat pilihan Allah. Waktu kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita boleh menerima berkat dan janji-janji Tuhan, maka kita berperilaku dan punya sikap seperti anak-anak Allah yang berhak terima warisan dari Allah. Hidupnya bertanggung jawab. Hidupnya mengerti apa yang harus dia lakukan sebagai anak Allah. Ya, enggak sembarangan. Perilakunya adalah perilaku sebagai seorang anak Allah. Jadi sikap dan perilaku itu mengikuti identitas. Sikap dan perilaku Sadrah, Mesak, Abednego, dan Daniel itu mengikuti identitas mereka sebagai apa? Sebagai umat pilihan Allah. Ayo kita baca Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Daniel, apa katanya? Berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Perhatikan. Karena mereka tahu mereka adalah umat pilihan Tuhan. Dan mereka hidup di tengah-tengah bangsa Babel, bahkan di antara istana Babel, tapi mereka mengambil keputusan, dikatakan ayat ini, berketetapan untuk tidak hidup menurut orang Babel. Mereka tidak mau menajiskan dirinya. Amin. Realitanya mereka ada di dalam lingkungan Babel. Realitanya mereka sehari-hari ada di tengah-tengah orang Babel. Realitanya mereka dilatih, di-training selama 3 tahun menurut budaya Babel. Tapi identitas mereka tidak pernah lepas sebagai orang Israel. Dan mereka tidak mau melepaskan identitas itu.
mereka berketetapan. Katakan berketetapan. Jadi sikap dan perilaku itu mengikuti identitas. Kalau kita tahu kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini adalah anak-anak Allah yang adalah ciptaan yang baru, maka hidup dan perilaku kita itu mengikuti identitas kita sebagai ciptaan yang baru itu. Waktu kita tahu Tuhan sendiri yang membawa kita supaya kita memiliki kehidupan yang baru itu, lalu kita tahu bahwa kita tidak lagi menjadi hamba tetapi menjadi anak, maka kita tahu berlaku sebagai seorang anak. Walaupun di tengah situasi dan keadaan, walaupun di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, sikap dan perilaku kita, katakan berbeda. Katakan berbeda. Tidak sama. Sikap dan perilaku kita mengikuti identitas kita. Kemanapun kita pergi, identitas kita itu mengikuti kita. Daniel berketetapan. Untuk apa? Untuk tidak hidup seperti orang Babel. Tidak makan, tidak minum selayaknya seperti budaya Babel. Nah, terus coba lihat Daniel pasal 1 ayat 19 dan 20. Yuk baca lagi, 1, 2, ya. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapat yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Coba perhatikan. Dan di antara mereka, katakan di antara mereka. Sekalian itu, apa katanya? Tidak didapati yang setara. Tidak ada yang setara, yang tidak ada yang bisa menandingi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, coba perhatikan, didapatinya bahwa mereka, apa katanya? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Dan semua orang ahli jampi di seluruh kerajaannya. Amin. Mereka di training 3 tahun kan? Dilatih selama 3 tahun kan? Nah terus orang-orang muda Babel dilatih enggak? Di training enggak? Dilatih, di training juga. Tapi kenapa hasilnya mereka berempat tetap lebih unggul? Bahkan dikatakan apa? 10 kali lebih cerdas. Anak-anak Tuhan itu, orang-orang yang hidup dalam janji Tuhan itu akan selalu ada di puncak atas. Firman Tuhan enggak bilang ya progres, enggak. Firman Tuhan bilang apa? Kamu jadi kepala, bukan ekor. Kepala itu top. Enggak ada yang amin lagi. Jadi Sadrah, Mesak, Abednego, Daniel itu cerdasnya 10 kali lipat lebih. Kenapa mereka bisa seperti itu? Saya percaya ya, waktu mereka mengerti identitas mereka, orang masih tidur, mereka sudah bangun. Orang sudah tidur, mereka masih bekerja. Masih belajar lebih giat. Kenapa? Karena mereka tahu identitas mereka. Orang baca buku, 2 buku 1 bulan. Kalau mereka baca buku, mungkin 10 kali dari orang baca 2 buku itu.
Karena mereka tahu identitas mereka. Paulus bilang apa? Paulus bilang, aku lebih keras bekerja dari antara mereka semua itu. Jadi waktu orang mengerti identitas yang baru bahwa mereka hidup oleh karena kasih Tuhan, mereka hidupnya tidak bermalas-malasan. Hidup mereka lebih keras. 2 Korintus pasal berapa itu? Paulus bilang, aku hidupku lebih keras. 2 Korintus, ada yang bisa bantu saya? Ada yang tahu? Kok jadi saya mau buka ayat itu ya? Di Korintus itu. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya itu kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih malas. Gitu ya? Hah? Setengah keras gitu ya. Lebih keras. Katakan lebih keras. Tahu lebih keras, lebih giat. Lebih dari yang lain. Lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi waktu orang tahu identitasnya yang baru. Waktu Paulus yang dulu Saulus, waktu dia ketemu pribadi Yesus, hidupnya itu berubah. Katakan berubah. Waktu dia tahu dia punya identitas yang baru, maka perilaku dan sikapnya itu tidak lagi mengikuti identitasnya yang lama, tapi mengikuti identitasnya yang baru. Anak-anak Tuhan, perilaku dan sikapnya itu mengikuti identitasnya. Kalau engkau tahu engkau adalah anak-anak Allah, maka engkau akan tahu engkau harus bersikap sebagai anak-anak Allah. Kau tahu kau punya modal yang luar biasa karena engkau tahu kau punya janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Kau tidak mudah menyerah, engkau tidak mudah cengeng. Engkau udah gampang nangis. Walaupun kau berkali-kali dalam kamarmu, kau tutup kamarmu, kau berlutut. Lalu kau menangis di hadapan Tuhan. Kau tidak menyerah. Kau beda. Kenapa? Bukan karena aku, kata Paulus. Tapi karena kasih karunia itu. Karena identitas yang baru itu. Saya kadang-kadang sedih lihat anak-anak Tuhan, anak-anak muda. Ya, untuk hal-hal yang harusnya bisa kelihatan kinclong, tahu kinclong. Anak-anak Tuhan itu hidupnya disiplin. Anak-anak Tuhan itu hidupnya rapi. Anak-anak Tuhan itu hidupnya berbeda dari dunia ini. Anak-anak Tuhan itu pasti unggul. Karena apa? Karena identitasnya. Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Coba kembali ke slide saya tadi. Kenapa mereka dikatakan apa? Lebih unggul, lebih cerdas 10 kali yang lain. Itu bukan karena mereka, tapi karena mereka ngerti ada identitas yang diberikan. Ada janji Tuhan yang menyertai mereka. Karena mereka adalah umat pilihan Allah. Jadi bukan oleh karena kuat dan gagah mereka. Bukan oleh karena kemampuan mereka. Tapi karena identitas yang mengikuti mereka. Dan mereka mengerti ada janji Tuhan yang mengikuti identitas itu.
Sesulit apapun keadaan, sesulit apapun realita di dalam dunia ini, kita tidak menyerah. Katakan tidak menyerah. Tidak didapati yang setara dengan anak-anak Tuhan. Tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka unggul. Saya berdoa, kita yang ada di tempat ini, kita unggul. Amin. Nah terus apa lagi? Coba lihat. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Ayo baca sama-sama, 1, 2, iya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Coba perhatikan ini. Realitanya mereka dihukum. Realitanya mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Realitanya mereka memang ada di dalam api yang menyala-nyala itu. Panas tak? Hah? Panas. Tapi mereka tidak hidup oleh kenyataan, tidak hidup oleh realita. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka malah menikmati ada di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ya. Dan ayat berikutnya mengatakan apa? Tidak sedikit pun, tidak sehelai pun pakaian yang mereka kenakan itu hangus terbakar. Ada hal yang luar biasa terjadi untuk orang-orang yang memiliki identitas sebagai umat pilihan Tuhan. Ini bukan pekerjaan manusia biasa. Manusia biasa tidak mungkin dapat melakukan hal yang seperti ini. Amin. Kalau orang masuk di dalam perapian yang menyala-nyala, terus berapa kali lipat panasnya katanya? 7 kali lipat. Angka 7 itu sempurna. Jadi sempurna panasnya. Logika, sains, itu pasti terbakar deh. Realitanya pasti terbakar deh. Tapi sekali lagi, kita tidak hidup oleh realita. Tapi kita hidup oleh perkataan Allah, oleh firman Tuhan, oleh iman kita kepada firman itu. Amin. Waktu Daniel sama ya, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di dalam perapian yang menyala-nyala, Daniel ada di dalam gua singa. Gua singa yang lapar, yang tidak dikasih makan berhari-hari. Terus apa yang terjadi? Orang dah kira ya habislah Daniel itu. Orang dah kira apa? Matilah si Daniel itu. Jadi korban. Ya. Tapi nyatanya apa? Singa itu jadi sahabat dia di dalam goa itu. Luar biasa. Itu tidak masuk akal pikiran manusia biasa. Itu bukan hukum alam. Itu bukan hukum dunia. Itu bukan apa? Itu realita enggak? Itu realita, itu kenyataan. Tapi nyatanya Daniel keluar dari gua singa itu baik-baik saja. Wow. Ada identitas yang mengikuti anak-anak Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang mengikuti umat pilihan Tuhan. Itulah kenapa mereka
sukses dan berhasil. Waktu mereka tahu identitas mereka, maka sikap dan perilaku mereka itu mengikuti identitas mereka. Itulah yang membuat mereka sukses dan berhasil. Waktu kita sadar kita memiliki identitas yang baru di dalam Tuhan, maka kita tahu kita harus bersikap dan berperilaku sebagai ciptaan yang baru. Kita tidak hidup oleh realita, tapi kita hidup oleh iman. Anak-anak Tuhan beda dengan dunia. Dunia hidup oleh realita, tapi anak-anak Tuhan hidup oleh iman. Katakan, saya hidup oleh iman. Kasih tahu kanan dan kirimu, kamu juga hidup oleh iman. Yuk baca yang paling atas, Galatia 3 ayat 29. Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego berhak terima janji Tuhan, kita pun di dalam Kristus adalah keturunan Abraham. Kita juga berhak menerima janji Tuhan. Nah, waktu kita tahu ini, sikap dan perilaku kita itu berbeda. Lagi Roma 9 ayat 7. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut. Jadi yang diberkati adalah keturunan Ishak, umat pilihan Allah. Dari Ishaklah lahir 12 keturunan Israel. Jadi beda, memang Tuhan mengadakan perbedaan kok sejak awal buat umat pilihannya. Jadi taulah, ingatlah, sadarlah. Saya ulangi ya, jadi taulah, ingatlah, sadarlah. Saya ulangi sekali lagi, jadi taulah, ingatlah, sadarlah bahwa memang Tuhan adakan kok perbedaan dari awal antara orang yang dipilih oleh Tuhan dengan orang yang tidak dipilih oleh Tuhan. Tidak ada tepuk tangan lagi. Maka saya tidak menyerah. Maka Anda tidak menyerah dengan realita. Anda tidak cengeng. Terus lagi ayatnya. Roma 4 ayat 16. Ayo baca sama-sama. 1, 2 ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Supaya merupakan kasih karunia sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat. Siapa yang hidup dari hukum Taurat? 12 suku Israel. Tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Siapa yang hidup oleh iman Abraham? Galatia 3 ayat 29 tadi. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Jadi kalau mereka berhak sebagai keturunan Abraham lahiriah, kita juga berhak karena kita ada di dalam Kristus. Galatia 3 ayat 29 tadi, milik Kristus. Maka kita berhak menerima janji-janji Tuhan itu. Saya berpesan ini kepada anak-anak muda, supaya Anda mengerti identitas yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Saya berpesan ini kepada orang tua, supaya engkau memberitahu dirimu sendiri dan memberitahu kepada anak-anakmu, kepada generasi setelahmu, bahwa mereka memiliki identitas yang baru di dalam Tuhan. Saat kita tahu identitas kita, saat kita tahu karena identitas itu kita hidup oleh janji-janji Tuhan. Dan saat kita tahu itu juga, maka sikap dan perilaku kita berbeda. Dan karena itu juga kita jadi tahu bahwa memang sejak awal Tuhan adakan perbedaan itu. Jadi saya dan Anda berbeda dengan dunia ini. Amin.
Amin. Daniel, Sadra, Mesak, dan Abednego. Realitanya mereka ada di dalam gua singa. Realitanya mereka ada di dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi imannya membawa mereka kepada kemenangan demi kemenangan. Ya, imannya membawa mereka apa? Selalu lebih baik dari antara yang lain. Tidak ada yang menandingi mereka. Bahkan dikatakan apa? Mereka 10 kali lipat dari yang lain. Saya berdoa hidup kita itu menggenapi firman Tuhan. Menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, waktu engkau studi, engkau jadi pelajar, engkau jadi mahasiswa, kau ngerti, aku beda, aku tidak sama dengan dunia ini. Maka kau ngerti bagianmu, kau ngerti porsimu. Maka waktu engkau ngerti bagianmu, kau ngerti porsimu, kau tidak sembarangan hidupmu. Kau bertanggung jawab dengan hidupmu itu. Kau beri dampak. Kau bisa bikin terobosan. Kau bikin sesuatu yang tidak bisa dibikin kebanyakan orang. Ini kan seperti Daniel, Sadrak, dan Mesak, dan Abednego. Sadarilah ini. Ingatlah ini. Ketahuilah ini. Yesus datang dari sorga yang mulia. Bukan cuma sekedar mati di atas kayu salib. Menyelamatkan kita orang berdosa. Tapi dia datang juga untuk memberikan kita hidup yang baru. Identitas yang baru di dalam dia. Waktu kita tahu kita memiliki identitas yang baru di dalam Kristus, hidup kita tidak akan sama lagi. Ya, saya sering khotbah seperti ini. Waktu kita tahu identitas kita adalah di dalam Kristus. Waktu Paulus tulis dari Roma sampai 2 Tesalonika, ada lebih dari 200 kali kata di dalam Kristus, di dalam dia, melalui Kristus, melalui dia. Kenapa sampai 200 kali diucapkan? Kenapa sampai lebih dari 200 kali dituliskan? Itu artinya apa? Itu artinya sangat penting. Itu artinya harus diketahui oleh orang percaya. Oleh kita semua. Bahwa kita punya identitas yang baru di dalam Kristus. Waktu kita sudah tahu itu, saya percaya kita beda. Waktu hadapin masalah, siapa hidup yang tidak punya masalah? Tolong angkat tangan. Tidak ada, semua punya masalah. Di dalam dunia ini, semua hidup pasti punya masalah. Orang begitu lahir kok langsung nangis kok. Iya kan? Begitu lahir. Coba kalau begitu lahir. Wah, lari semua. Satu orang di dalam rumah sakit itu kan. Wih, kok ketawa yang satu ini? Tidak ada. Semua menangis. Tapi orang-orang percaya waktu dia kembali ke rumah Bapa di sorga. Dia pergi dengan bahagia menerima janji Tuhan, bagian dari hidupnya. Amin. Makanya orang percaya tidak menangisi kematian. Tapi dikatakan apa? Shalom, berbahagia, mati di dalam Kristus. Itu rahasia besar yang tidak diketahui oleh orang dunia. Mereka boleh dengar tapi mereka tidak ngerti. Tapi orang-orang percaya boleh mengerti. Apalagi kita yang di tempat ini mengerti bahwa kita punya identitas yang baru di dalam Kristus, di dalam Yesus. Satu,
Terus yang kedua, kita ada di dalam Yesus. Bukan lagi di dalam Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Karena Yesus tidak lagi tergantung di atas kayu salib. Maka fokus kita tidak lagi kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib itu. Tapi fokus mata kita tertuju kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa bedanya, Pastor? Orang yang hidup fokusnya kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Mereka tidak sadar bahwa Yesus itu sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena mereka tidak sadar, maka mereka hidupnya masih seperti orang yang terhukum. Merasa tidak berlayak. Merasa tidak dapat menerima bagian dari janji Tuhan. Sepertinya hidup mereka belum diampuni. Sepertinya kehidupan yang sudah selesai itu tidak dialami. Hidup mereka tidak seperti orang yang menang, seperti Yesus yang menang. Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah Yesus yang sudah menang, yang sudah bangkit. Maka hidupmu adalah hidup yang menang, yang sudah bangkit. Maka fokus kita tidak lagi tertuju kepada Yesus yang ada di kayu salib. Tetapi fokus kita tertuju kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Beda. Waktu kita tahu kita ada di dalam Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus yang duduk. Kenapa dia duduk? Karena dia sudah menyelesaikan semuanya. Karena kita mengerti dia sudah menyelesaikan semuanya. Menyelesaikan hidupmu yang penuh dengan dosa. Menyelesaikan semua hutang dan pelanggaran dosamu. Dan kamu tidak lagi hidup di dalam dosa dan pelanggaranmu. Dan kamu mengimani bahwa apa? Bahwa keselamatanmu itu satu kali untuk selama-lamanya. Engkau benar, kudus, dan diperkenan. Bukan oleh karena perbuatanmu, tapi oleh karena perbuatan Yesus di atas kayu salib. Dan hidupmu itu sudah diselesaikan, dibayar semua. Lunas oleh Yesus di atas kayu salib. Makanya waktu engkau datang di dalam rumah Tuhan, waktu engkau praise and worship, kau tidak lagi tertuduh sebagai orang berdosa. Lalu engkau berkata, Tuhan ampuni aku, Tuhan layakkan aku. Itu fokus matanya masih kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Tapi waktu kita fokus kepada Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita mengerti, kita datang ke dalam bait Allah. Kita tahu selama-lamanya kita sudah dibenarkan, disucikan, dikuduskan di hadapan Allah. Maka kita berlayak datang kapanpun. Waktu engkau nyetir, kau berlayak datang kepada Tuhan, kau berseru kepada Tuhan. Waktu engkau belajar, engkau ada di dalam keadaan yang bagaimanapun, engkau berlayak. Waktu engkau bilang, Tuhan ampuni aku, di sorga berkata, sudah aku ampuni 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Sudah ku bayar lunas. Fokus kita tidak lagi kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Sebab Yesus yang sekarang itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan engkau ada di dalam Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang sudah menyelesaikan semua yang terjadi dan akan terjadi di dalam hidupmu. Hiduplah dengan apa yang sudah Yesus kerjakan. Amin. Anda hidup oleh karena janji-janji Tuhan. Dan karena Anda hidup oleh janji-janji Tuhan, Anda mengerti identitas Anda yang baru. Maka hidupmu, perilaku dan sikapmu itu mengikuti identitasmu. Terus deh, next slide. Janji Tuhan mengikuti identitas kita. Terus deh. Identitas kita mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Terus
Ini ya, kebaca enggak? Jadi janji Tuhan itu mengikuti identitas, dan identitas itu mempengaruhi sikap dan perilaku. Hari ini kita belajar Daniel, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Realitanya tidak mengenakan. Realitanya kondisinya sulit. Realitanya mereka ada dalam bahaya. Mereka dalam keadaan yang terjepit. Tapi imannya adalah, kenapa Sadrah, Mesak, dan Abednego? Sekalipun aku tidak akan. Karena iman mereka. Mereka tahu identitas mereka. Mereka enggak cengeng, mereka enggak kalah. Amin. Itu ya Daniel tadi. Kenapa sampai masuk ke dalam gua singa? Itu ada orang-orang Babel lihat Daniel itu sangat dikasih oleh raja. Sangat diperhatikan oleh raja. Apapun yang diomongi Daniel, raja dengar. Apalagi Daniel bisa menafsirkan mimpi sang raja. Daniel berhikmat. Jadi ada orang-orang yang cemburu. Jadi sejak dahulu ya, kalau ada orang yang berhasil, sukses, kalau kita berhasil dan sukses, itu ada orang-orang yang cemburu. Ada orang-orang yang tidak senang. Ada orang yang ngomong-ngomong di belakang. Itu dari dulu, dari zamannya si Daniel. Ya, jadi waktu kamu diomong-omongin orang, sudahlah. Ya, itu artinya apa? Itu artinya hidup kamu lebih baik daripada orang yang ngomong-ngomongin kamu. Ya, dan yakinlah hidup kita tidak hidup oleh karena perkataan manusia kok. Kita hidup oleh perkataan Tuhan. Jadi waktu itu bahkan bukan cuma ngomongin, tapi juga bikin skenario. Coba tadi baca nanti di rumah ya dari ayat 2. Mereka bikin skenario untuk jatuhkan Daniel. Mereka bikin apa? Bikin alur cerita supaya Daniel akhirnya dihukum oleh raja. Tidak disukai oleh raja. Mereka menghadap kepada raja, lalu kasih tahu dan lalu bikin undang-undang, peraturan supaya Daniel dihukum. Mereka datang kepada raja, raja, siapa yang tunduk kepada raja dan siapa yang tidak tunduk kepada raja haruslah dihukum. Dan hukumannya adalah mereka siapkan undang-undangnya, mereka siapkan peraturannya. Lalu mereka tunggu-tunggu Daniel melakukan itu. Waktu Daniel menyembah Tuhan, tidak menyembah hanya kepada raja. Mungkin mereka foto waktu itu ya, kalau ada foto tustel waktu itu. Terus mereka bawa kepada raja. Ini nah buktinya. Maka Daniel harus dihukum sesuai hukum yang berlaku. Tapi apa yang terjadi? Rancangan yang jahat itu tidak berlaku, tidak menguasai hidup Daniel. Amin. Daniel tetap tampil sebagai orang yang menikmati identitasnya, sebagai orang-orang yang hidup oleh janji-janji Tuhan. Mari Bapak Ibu, anak-anak muda sekalian, mulai hari ini ingatlah, sadarilah, ketahuilah bahwa kita hidup oleh karena identitas kita, bukan oleh karena realita. Dan waktu kita ngerti bahwa identitas kita yang baru itu ada di dalam Dia, sekali lagi kita tidak gampang menyerah. Amin.